warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, marilah pastinya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk depannya. Baik, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, oke, selamat malam, salam semangat semua, salam sehat semua. Oke, kembali lagi mungkin udah sama saya dah lama ya. Lama udah berapa minggu nggak sama saya. Oke, bangun dari pagi, Kak. Oke, hari ini kita akan kita belajar bersama materinya figural, BTS ya itu nama saya, Bangun Trisula. Halo juga, Kak, halo, selamat malam semua. Oke, ya. Oke, selama 1 jam ke depan yuk kita belajar tentang figural. Nah, soal figural ini teman-teman pasti kalau sudah sering-sering try out, pasti sering banget, menemui soal-soal yang mana dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melihat gambar, yang akhirnya nanti kita bisa menentukan mana jawaban yang tepat. Oke. Cek suara saya oke ya, teman-teman? Oh, ada yang katanya suaranya oke. Aman? Alhamdulillah. Siap, oke, mantap. Siap. Oke, tentang figural ya, ini saya akan share beberapa tipe figural yang biasanya sering sekali, keluar dalam tes CPNS ya. Pertama, mencari yang ketaksamaan. Yang mana ketaksamaan itu biasanya ada 5 gambar, kita milih salah satu yang mana itu berbeda pola maupun keinginan. Jadi dalam 5 gambar itu kita memilih satu yang salah atau satu yang benar. Kemudian ada analogi. Nah, untuk analogi ini biasanya ada perbandingan antar gambar. Jadi kita seperti verbal analogi. Nah, ini gambar analogi, berarti itu seperti kelas TIU yang verbal. Nah, ini dalam bentuk gambar. Jadi kita itu membandingkan suatu hubungan antara 2 gambar atau lebih. Akhirnya kita mendapatkan suatu pola tertentu. Kemudian ada figural serial, yang mana serial itu kita mengamati pola-pola seperti deret barisan ya, tapi ini bentuknya gambar. Jadi sebenarnya figural itu representasi soal-soal baik verbal, baik angka, deret itu tapi dalam bentuk gambar. Jadi polanya itu sama, kita mencari suatu pola itu sama. Kemudian ada figural jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini biasanya itu suatu bangun ruang dibelah, dijadiin jaring-jaring. Nah, nanti kita ada gambar pola. Nah, di situ kita menyesuaikan pola yang ada. Oke, nah. Oke, daripada penasaran yuk. Oh, ada lagi juga soal cermin. Jadi kita bercermin, suatu gambar itu bercermin untuk menentukan suatu bayangan. Jadi tujuannya untuk analisis bayangan. Biasanya tetap sama, biasanya emang ada 5 karena kan kita ada 5 jawaban, berarti ada 5 pilihan jawaban. Kita milih mana yang sesuai gambar bayangan tersebut. Jadi memang dibutuhkan cermat, telitian, dan tepat dalam memilih gambar. Kemudian ada rotasi. Rotasi ini biasanya itu sering keluar satu soal, itu sering rotasi, 1 atau 2 soal rotasi itu sering banget keluar juga. Jadi misalnya ada rotasi baik 90 derajat maupun berbalik dari jarum jam, nah itu biasanya soalnya seperti itu. Ada juga tipe soal yang mana dari beberapa tipe ini adanya suatu kombinasi, baik bercermin, rotasi, analogi dengan ketaksamaan, itu biasanya juga ada. Oke, nah, sip.
Ya, ini tadi materi kita ini langsung soal. Oke, kita langsung biasanya kita polling dulu ya. Launching polling. Oke, silakan teman-teman. Nah, ini kan tinggal cermat-cermatan milih gambar. N, langsung N. Ya, emang sih Kak, teman-teman, ini tuh kita emang benar-benar cermat dalam efisiensi waktu ya. Berarti emang benar-benar sekali cermat, sekali dapat langsung jawab aja gitu. Oke ya. Kita polling N ya, dah. Ini sekitar baru 30% baru menjawab. Oke ya, nanti sampai 50% ya. Atau 1 menit, 53, 54. Oke, 56, 58. Ya, tepat 1 menit kita N. Oke. Kita share. Sebagian besar milih B. Yuk kita jawab, teman-teman. Cek dulu. Jadi ini kan tipe soal analogi rotasi nih. Jadi ini adalah soal rotasi plus analogi. Jadi emang rata-rata tipe-tipe soal figural itu banyakkan yang kombinasi. Oke, pilih salah satu. Kita pilih salah satu gambar di titik. Ini kan sama-sama gambar bujur sangkar ya, sama-sama bujur sangkar. Kita gambarkan bujur sangkar. Oke, kita pertama milih yang hitam dulu ya. Kita hitam atau sama dengan dulu yang gampang. Nah, sama dengannya itu lihat, sama dengannya itu dari sini ya. Nah, sama dengannya itu dari sini. Pindah ke sini, berarti kan rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi 1, kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima. Berarti keenamnya kemungkinan di sebelah sini. Ini sama dengan. Ini sama dengan di sini. Nah, sama dengan di sini. Cari yang tidak di sini. Berarti cari yang tidak di sini. Jadi ini C pasti salah. A salah. Oke, kita bisa eliminasi langsung 2. Kemudian cari gambar yang bulatan. Ini kita cek ya, X-nya itu sama semua. Berarti kita nggak usah mikirin X-nya. Kita cari yang beda, bulatan yang kosong. Berarti ini di dalam ya. Di dalam, di luar, di dalam, di luar, di dalam. Berarti kemana berarti di luar. Nah, di luar. Berarti yang D salah. Tinggal B dan E. Berarti kita cari yang bulatan hitam. Di luar, di luar, di dalam, di luar, kemungkinan besar di dalam. Polanya adalah luar, luar, dalam, luar, luar, dalam. Ya. Berarti yang di dalam. Oke, jawabannya ini salah ya, posisinya salah. Jawabannya adalah B. Sip. Oke, 40% menjawab benar. Siap, next ya. Oke. Lanjut. Ini cari ketidaksamaan. Oke, poll. Oke, siap. Polling dulu. Launching. Oke. Oke, polling sudah masuk. Baru 2 nomor, Kak. Tadi materi sejenak, kemudian oh, berarti ini A ya. Sorry. ABC-nya hilang. A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang mana yang berbeda? Ini soal yang simpel-simpel dulu.
Jadi nanti kalau next kan saya hari Kamis itu TIU yang numerik cerita. Berarti nanti soal-soalnya itu banyak kita hitung-hitungan. Oke, sip. Oke, kita ending polling. Oke. Rata-rata jawabannya adalah C, 61%. Oke, kita cek. Nah, ketidaksamaan biasanya ada dua pasangan yang sama, ada satu yang berbeda. Di mana ini ada segitiga. Ada segitiga, berarti ini adalah sepasang ya, ini sepasang. Kemudian ini segi 6. Ini juga segi 6. Oke. Oke, ini bukan berarti jawabannya C. Ya, betul. Jawaban C. Jadi ketidaksamaan bisa jadi itu 4 yang lain itu sama, satu beda, bisa jadi 2, 2, 1. Bisa jadi tipe soal yang seperti itu. C karena kita CPNS, amin. A kalau A karena kita ASN, Kak. Bisa jadi. Kenapa nggak D nggak simetris? D ini kan 90 derajat bisa simetris juga. Jadi tidak melulu tentang kesimetrisan, bisa jadi karena ketidaksamaan, cari faktor atau unsur yang benar-benar jadi pembeda. Oke. Oke, sip. Kita coba lanjut lagi. Nanti kalau teman ada waktu bertanya, silakan bertanya ya. Oke, ini kembali. Ini rotasi. Simple. Nanti baru tipe yang berpikir keras. Jadi ini simpel-simpel dulu. Baru tipe yang berpikir keras. Nah. Ya, oke. Ini ada yang tanya, Kak, coba diulang. Baru 3 soal, Kak, ini, Kak. Oke, cari yang nggak ada pasangannya. Bahasa polling. Ini sudah saya polling ya, Kak. Kalau ngecek polling misalnya hilang, bisa cek polling lagi, nanti akan muncul kembali. Kalau belum di ending, kalau belum di end, belum diakhiri. Kalau pollingnya hilang, cek di polling, nanti pollingnya akan muncul kembali. Kalau misalnya tadi ke X atau ke close, bisa cek pollingnya kembali. Kalau mau menjawab, bisa cek polling. Kalau melihat lagi, harus saya end dulu, kemudian saya launching. Ya, biasanya tipe Zoom itu ada yang udah ada gambar pollingnya, ada juga yang harus titik 3 di Ya, Kak, kita emang jam 7 tank karena nanti jam 8 ada sesi selanjutnya. Jadi emang biar kita sesi selanjutnya itu nggak menunggu. Jadi emang tipe Zoom itu ada yang langsung gambar polling, ada juga yang titik 3, kemudian more, kemudian baru polling. Gasken. Oke, siap lanjut. Ini saya share result. Kebanyakan delta. Oke ya. Oke, rotasinya ini semua ke sana, semua ini ke sana, ini ke sana. Ini kan juga ke arah sana juga. Nah, ini ke arah sana, ini ke sana. Ini ya D ya, ketahuan ya. Yang D. Kalau ABC-nya hilang berarti dari A-nya itu dari kiri ya, biasa ya.
Nah, ini adalah tipe rotasi, rotasi, di mana A, B, C, dan E itu rotasinya itu ke arah berlawanan jarum jam, ya, berlawanan. Sedangkan yang D ini ke arah sana sendiri. Nah, berarti emang tipe figural itu biasanya nggak melulu soal gambar yang beda. Nah, jadi kita itu mencari sifat yang menonjol, sifat yang menonjol. Karena emang tipe soal figural itu adalah cara kita berpikir kritis, cara kita berpikir secara analisis gitu. Jadi nggak melulu gambarnya beda dikit, kemudian nggak melulu sudutnya beda dikit. Jadi tipe soal figural emang kita melatih bagaimana kita berpikir secara analisis. Arahnya, nah arahnya itu adalah yang A, B, C, dan E itu arah yang berlawanan. Berlawanan ya. Sedangkan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sedangkan D rotasinya, ini kan rotasinya anak panahnya itu adalah ke arah 90 derajat searah dengan jarum jam. 90 derajat atau searah jarum jam untuk yang D ya, yang delta ini. Oke. Jadi ini kan kalau ini berputar, A, B, C, E ini kan kalau berputar itu cerminannya sama semua, kecuali yang D, D itu yang berbeda. Oke. Next, oke lanjut. Nah, ini adalah soal serial dan analogi. Nah, ini serial plus analogi ya. Dicermati dulu gambarnya, baru saya akan polling. Oke. Salah terus, wah emang cermat Kak, harus banyak-banyak latihan Kak. Tak masalah salah, nggak apa-apa salah di sini daripada salah waktu tes. Hmm. Oke, sip. Hmm. Langsung bahas, oke siap. Oke, coba masih 45 detik. Masih 50 partisipan yang ikut. Ya, kita ending. Share resultnya. Nah, ini antara A dan B. Ya, seperti dugaan saya pasti banyak yang kejebak antara A dan B. Oke, mari kita bahas. Oke, cek rotasi. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti kan ini adalah 1, ketiga, 3, kelima. Berarti 4 dan 2 kita abaikan. Kita abaikan ya. Berarti rotasinya adalah dari 1 ke 2. Nah, jika teman-teman bingung, ini kan rotasinya 90 derajat. Nah, yang rotasinya 90 derajat ke berbalik arah atau 90 derajat berlawanan jarum jam, kan cuma A dan B. Berarti ini C kan salah, D salah, E salah. Karena ini ujungnya, lihat, ujungnya ini itu ke arah 90 derajat, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti antara A dan B. Lihat gambar 1 dan 3. Ya benar, berarti cuma gambar 1, 3, 2 dan 4
kita skip. B dong. Nah, oke. Jika teman-teman bingung dengan arah rotasinya, kita cek ujung di kepala nomor 2. Ini kepala ya, saya anggap ini kepala. Ini kepala pertama, kepala kedua. Ini kan tegak ya. Ini 90, ini anggap saja 0, berarti nanti kan gambar selanjutnya adalah kepala kedua, nanti kan kayak gini. Berarti yang kepalanya kayak gini, kepala keduanya seperti ini adalah yang B aja. Nah, jawabannya adalah B. Yang A yang kepalanya ini tinggal mengikuti, berarti kan tinggal seperti ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang beta. Banyak banget tipe soal kayak gini terjebak di yang A pasti. 2 dan 4 kalau dicoret karena 2 dan 4 itu seperti hanya pengecoh aja. Jadi tipe serial seperti ini 1, 3, 5, 2, 4, 6 biasanya seperti itu. Masih nggak paham? Oke, coba kita ulang lagi. Ini emang oke ya, saya ulangi lagi yang soal yang ini. Oke, kita ulangi kembali karena ini memang soal yang sedikit sulit. Ya. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan Pak sopir, siap. Santuy, oke siap. Nah, pola seperti ini adalah pola serial ya teman-teman. Jadi lihat polanya. Pola pertama 1, 2, 3, 4, dan ini kelima apa. Nah, pola seperti ini jenisnya itu serial, berarti 1 ke 2 kan beda jauh, 3 ke 4 beda juga. Berarti kita bisa simpulkan tipe soal seperti ini adalah lompatan 1 ke 3, 3 ke 5. Berarti skip yang nomor 2 dan nomor 4. Jadi polanya itu hanya mengikuti nomor 1, 3, kemudian yang 5 ini mengikuti pola yang 1 dan 3. Kita kemudian tengok gambarnya. Gambar pertama dan gambar ketiga itu adalah seperti 90 derajat ke arah berlawanan jarum jam. Ya, ke sana ya. Jarum jam yang 90 derajat berlawanan. Kita rotasi. Nah, kita rotasi. Jadi kalau rotasinya seperti pertama ketiga berarti kan arahnya ke 90 derajat berlawanan ya. Berarti yang C, E, dan D salah karena itu searah dengan jarum jam. Kita langsung bisa eliminasi, kita skip. Selanjutnya tinggal A dan B. Ini biasanya jebakannya itu di kepalanya ini teman-teman. Kadang kala itu kita salah menebak antara A dan B itu kepala. Nah, tips untuk tidak bingung, cek kepala yang lurus, kepala kedua. Kita kepala ini kepala yang kedua ya. Kepala kedua. Nah, ini kan tegak dan tegak dari tidur. Saya coba ilustrasikan ya. Kepala pertama gini. Yang A, gambar A. Yang kedua tegak gini. Set. Ya, berarti gambar kelima adalah seperti ini. 90 derajat. Nah, ya gambar seperti ini adalah yang B aja. Oke ya. Mungkin mudah bisa dipahami. Oke, teman-teman. Bisa ya? Next ya. Oke. Paham? Alhamdulillah. Oke, sip. Oke. Ya. Kita lanjut. Nah, tipe soal jaring-jaring.
Yuk. Kita paling ini cuma sampai D aja. Tipe soal jaring-jaring biasanya juga pernah sih keluar tahun berapa ya, 2020 atau 19 itu keluar tipe jaring. Oke, silakan bisa. Oke, bisa dijawab. Nah, ini suatu ketelitian teman-teman membayangkan. Jika susah, teman-teman bisa banget untuk bikin coret-coretan jika ketemu soal jaring-jaring. Tipsnya, Kak? Oke. Nah, ini tipsnya ya. Nanti akan saya bahas. B enggak sih? B enggak sih? Oke, cek, cek, cek. Tips ya, biar cepat connect. Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh, niatkan belajar. Karena tes ini tidak instan. Banyak teman-teman yang lain atau sayangan teman-teman itu pasti belajar keras. Oke, kita cek dulu. Oke, coba lihat gambar yang ini ya, gambar pertama, ini gambar kedua. Nah, hubungan antara bulat dengan gambar pertama itu adalah dengan putih ya, hitam ini dengan yang gambar ini putih, jadi bulat dengan yang kosong putih itu hubungannya. Cari yang bulat dan gambar pertama. Nah, ini nggak mungkin ya, yang A itu nggak mungkin. A sudah nggak mungkin, B bisa jadi, C masih bisa jadi, D masih bisa jadi. Kemudian nih, gambar ketiga ya. Garis gambar ketiga ini motong ya. Garisnya ini motong. Nah, berarti cari garis potong. B motong, D ini malah tidak ya. Oh, ini nggak motong. D juga tidak. Nah, yaudah jawabannya B. B ini berhubungan, ini juga motong. Oke, sangat kelihatan. Jadi kita tinggal melihat gambarnya, pilih satu gambar center atau gambar pusat, cari hubungannya dengan gambar yang lain. Oke, sip. Jadi tipsnya adalah cari gambar yang kita jadiin center. Nanti yang gambar pendampingnya akan mengikuti. Oke. Oke, saya ulangi. Oke, siap. Oke, saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, kita cek, teman-teman. Oke, lihat ini gambar pertama ya. Gambar pertama dan ini gambar kedua. Nah, gambar yang bulat hitam ini dengan gambar pertama ini adalah dengan gabung dengan yang putih. Berarti ini hitam dengan hitam, ini pasti salah. Kemudian ini putih dan bulat, ini masih oke. Kemudian ini masih kemungkinan kalau digabung masih oke. Ini kalau nanti digabung masih oke. Yang kedua, lihat ya, karena ini figural ya, jadi kalau suruh ngulangi ya, teman-teman coba lihat gambar ini ya, yang saya garisin dengan garis ini ya, di garis ini. Nah, ini kan motong. Cek, ini kan motong. Berarti segaris. Nah, ini kan segaris. Nah, ini tidak ya, ini tidak. Ini tidak. Ini juga tidak. Nah, berarti kan yang
segaris ini kan cuma yang segaris ini, cuma yang B saja. Udah, ini ketemu, yang lain udah salah. Lanjut, siap. Pembukaan masih September kok, jadi jangan putus asa. Banyak-banyak belajar dan juga banyak-banyak try out. Ikutin try out, karena try out itu kita bisa mengukur kemampuan saja. Karena saingan teman-teman yang dibuka PNS itu banyak, tapi saingannya juga banyak. Banyak-banyak belajar dari materi siapapun, diikutin saja. Gaspol, oke Kak Isan, siap. Insya Allah itu CPNS September. Dibuka insya Allah. Ya Allah, gini banget ya. Ya kan namanya persaingan, PNS itu hidupnya enak. Nah, hidup yang enak itu pastinya dibutuhkan perjuangan terlebih dahulu kan ya. Oke, polling siap. Nah, tipe soal ini kembali lagi tipe soal rotasi dan analogi. Berarti tipe figural betul, jelas butuh perjuangan. Halo Kak Arini, kayaknya kita kenal. Oh iya Kak sama Kak Putri, mungkin pas saya lagi free, beliau pakai materi ini. Oke. Karena soal-soal tipe ini emang kalau dulu dibahas sama Pak Putri, saya bahas lagi berarti emang tipe soal ini adalah tipe-tipe yang hampir pasti keluar Kak. Jadi emang soal yang kita buat itu HOTS sekali. Field trip. Ya, gambar selanjutnya itu apa? Ini adalah tipe rotasi, analogi, kemudian serial. Jadi gambar ke-6 itu apa? Cek anak panah ya. Panah pertama, panah kedua. Ini anak panahnya kan ke arah 90 derajat. Yang muternya 90 derajat berlawanan. Tapi arahnya itu rotasi-rotasi terus ya. Berarti ini ke sini, tapi ke atas. Ke sini. Yang ketiga, kemudian ke atas. Sini. Nah, harusnya adalah ke arah sini, tapi berlawanan. Nah, nih, cari yang jawabannya ke atas. Berarti kan ini udah salah. B udah salah. A udah salah. Kita eliminasi ya, A dan B. Cek segitiganya kemudian. Di dalam, di dalam, di luar, dalam. Luar, dalam. Berarti ini kemungkinan di luar sini. Kan ini kan dalam luar ke bawah, ke kiri ke kanan, berarti kan ke bawah. Berarti jawabannya bisa hanya E ya. Set. Oke. Kenapa bukan C dan D? Lihat polanya, segitiga yang dalam. Ini di dalam, keluar. Dia di dalam, ini keluar, kemudian masuk ke bawah, keluar kiri, masuk dalam kanan, berarti kan habis dalam keluar lagi ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi jawabannya adalah E. Kak, minat tolong jual yang panah, Kak. Oke, siap. Ending poll. Tanda panah? Oh ya, siap, Kak. Tipe soal 246 nggak sih, Kak? Bisa jadi 246. Itu jika 1, 2 nggak ada hubungannya, Kak. Tapi kalau 1, 2,
3 itu ada hubungannya, berarti ini tipenya serial, Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Beda yang soal sebelumnya, itu kan 1, 3, kemudian kelima, karena 1 ke 2 itu hubungannya terlalu mencolok bedanya. Tapi untuk hubungan ini, serialan seperti ini berarti berhubungan 1, 2, 3, 4, kemudian gambar ke 5, 6 itu saling berhubungan. Jadi emang kita ini benar-benar harus menganalisis tipe soal itu seperti apa. Oke. Untuk panah ya. Oke, panah kan seperti ini. Oke ya, ini saya sedikit jelas untuk panah. Yang gambar pertama kan seperti ini. Gambar kedua pastinya kan panah itu berlawanan dari ke sini. Tapi mintanya ke atas. Kemudian gambar ketiga pasti di bawah. Dan ujungnya berlawanan lagi, ujungnya ke sini. Gambar keempat pasti ke sini. Ininya udah ke arah atas ya, anggap saja ini ke bawah. Gambar kelima seperti ini, kebalikannya lagi. Jadi ini berbalik. Nah, yang keenam pastinya seperti ini. Nah, ini set. Itu untuk panahnya. Jadi emang panahnya itu rotasi dan rotasinya 90 derajat, tapi arahnya itu bercermin terus. Pak sopir gas terus, next, siap. Oke, nah, oke, soal yang simpel lagi. Polling ya, oke siap. Kira-kira nih. Oke. A, B, C, D, dan E. Terlalu easy ya. Nah, habis ini nggak easy lagi, tenang aja. N. C, ada yang C. Oke, sip. Oh, ada yang B, C, E. Oke, kita bahas. Nah, ini adalah gambar operasional ya. Ini kan plus. Nah, kelihatan ya. Plus, ini sama dengan. Ini adalah pembagian ya, teman-teman. Operasi pembagian. Perkalian dan pengurangan. Berarti yang tidak sama adalah yang B. Set. Karena apa? Ini pembagian, ini bagi itu lambang aslinya seperti ini. Ini sama dengan ini operasinya ya, berarti penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan. Berarti yang B yang salah. Pilih yang gambar yang salah. Nggak apa-apa, salah lagi. Nggak apa-apa. Banyak-banyak latihan, Kak. Tidak apa-apa. Sip. Nggak apa-apa, Kak. Banyak-banyak latihan nanti. Oke, sip. Lanjut, guys. Kurang paham. Bedanya di mana? Ini adalah operasional. Penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Yang bukan adalah sama dengan. Lambang sama dengan. Jadi paham ya? Ini adalah lambang dari pembagian ya. Seperti ini atau seperti ini juga bisa thread. X bagi X. Ini dibagi X bagi X. Lambangnya bisa ini bisa juga seperti ini juga. Nah. Oke. Oke. Sip. Next, siap. Oke. Next, teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya terpaku dengan gambar, bangun datar, bangun ruang, juga simbol-simbol pun juga bisa jadi tipe soal juga. Jadi memang perlu banyak-banyak sekali latihan. Banyak tipe-tipe soal di mana nanti
Teman-teman akan terbiasa, oh soal ini adalah tipe ketak samaan, soal ini tipe cermin, tipe ini tipe analogi, ini tipe serial. Berarti emang harus banyak banget teman-teman latihan. Nah. Oke, sip. Ini mudah ya, ini rotasi. Rotasi dan ya ini rotasi sih. Ini adalah rotasi. Rotasi plus ketidaksamaan. Oke. Ada yang beda? Ya benar, kalau teman-teman teliti ada yang berbeda. Ayo, berarti emang butuh ketelitian, ada gambar yang berbeda. Oke, sip. Kita coba cek lagi, teman-teman. Lihat rotasi. Untuk yang atas ini, semuanya nggak ada yang berbeda ya, nggak ada yang berbalik ya, oke ya. Kemudian cari yang persegi panjang di tengah, di tengah, di tengah. Ya, yang E ini enggak ya, yang E ini minggir, kepinggiran. Berarti E salah. Kemudian, nah, dua lingkaran ini yang jadi kuncinya. Kira-kira, nah ini kan kita rotasi. Nah, cari cek gambar A. Ini sama, tapi ini lingkarannya kurang tebal ya. Berarti ini salah. Yang B, ini malah yang donatnya kebesaran. Salah. Yang C, masih oke. Yang D, ini malah terbalik. Yang D ini terbalik. Kalau kita rotasi. Ya, jawabannya adalah yang C, Charlie. C ya. Kenapa E salah? Nih, E garisnya ini kan tengah. Ini kan tengah. Nah, C ini terlalu minggir. Nah, ini. Yang E terlalu minggir. Salahnya di sini ya. Yang D, coba D kakak puter. Nah, D itu kalau kakak puter, donatnya di sini, yang lingkaran fullnya di sini. Sedangkan ini kalau diputer, yang full di sini, donatnya di ini. Ini beda ya. Nah, ini antara ini yang D, ini yang gambar. Nah, ini yang C seperti ini. Oke ya. Jawabannya yang tepat adalah C. Karena ini bukan soal cermin. Nanti cermin itu ada tanda cerminnya sendiri. Oke, sip. Kita next. Coba, oke. Kita polling. Nah, ini kembali butuh konsentrasi. Karena ini sangat detail sekali. Butuh konsentrasi untuk detailing. Oke, saya launch pollingnya dulu. Baru pollingnya. A, B, oke.
C enggak sih? Oke, kita cek dulu. Ini tipe soal serial, berarti gambar pertama, kedua, ketiga berhubungan. Jadi keempatnya berhubungan. Oke, kita pollingnya, kemudian ya, kita end polling. Saya share. Nah, ada yang B, C, E, D, A. Oke. Kita bikin lingkaran juga ya, teman-teman. Lingkaran. Kita bikin lingkaran yang kita sama. Oke, ya. Oke, kita gambar pertama dulu ya. Cek pola gambar pertama dulu yang atas. Ini adalah seperti ini ya. Nah, kemudian gambar kedua adalah gambar kedua berputar ya. Nah, gambar pertama, kedua berputar. Berputar 90 derajat ya ke berlawanan arah. Gambar ketiga. Gambar ketiga kita cek lagi. Kembali lagi. Bolak-balik ya. Seperti gambar pertama. Pertama, kedua, ketiga itu seperti pertama ya. Berarti gambar selanjutnya kita bisa simpulkan pertama, ketiga itu sama. Jadi kedua itu adalah seperti gambar yang keempat, seperti gambar yang kedua. Ya, coba. Oke, seperti ini. Berarti ada A, B, C, D, E-nya beda. Oke, kita eliminasi yang E. Oke. Ini memang butuh teliti ya, jadi nanti kalau ngulanginya terlalu lama, coba teman-teman bisa dicermati. Kemudian kita cek gambar yang ujung ini ya, yang ujung. Nah, yang ujung ini kita cermati dulu. Kita cek. Oke, yang kedua. Ya, seperti, nah yang ketiga sama. Wah. Berarti pertama sama yang kedua itu bercermin. Yang ketiga sama. Berarti nggak ada hubungannya saya pertama, kedua, ketiga. Ini bercermin, kok ini nggak bercermin? Nah, ini berarti ada kemungkinan ini juga bercermin ya. Jadi pertama, kedua bercermin, yang ketiga bercermin ke yang keempat. Berarti kemungkinan besar kalau bercermin itu seperti ini. Berarti seperti ini jendelanya. B dan D yang mirip. Berarti A, C, biru. Nah, ini ya, ini seperti bercermin. 1, 2, 3, 4, berarti juga bercermin. Oke, berarti emang pola percerminan, serial, analogi itu benar-benar dalam soal seperti ini kompleks. Oke. Oke. Kemudian gambar yang bawah. Gambar yang bawah yang pertama. Bentar, saya hapus dulu. Gambar yang kedua yang ini ya, kita analisis gambarnya.
Ini memang butuh ketelitian dan memang memakan waktu. Jadi teman-teman jika nanti ketemu soal seperti ini dan memakan waktu bisa di-skip dulu, teman-teman lanjut ke soal seperti ini. Kalau ada waktu, baru teman-teman kembali ke soal yang ini, tipe soal seperti ini. Oke, gambar pertama dan gambar kedua itu mereka bercermin ya. Pertama kalau bercermin. Berarti gambar ketiga, kalau mereka bercermin juga, seperti ini ya. Yang ada cuma yang B. B. Oke. Kita buktikan yang gambar satunya. Oke, gambar hati ya. Ini udah keliru, salah ya. Berarti udah kita dapat ketemu polanya dari masing-masing penjelasan tadi. Jawabannya adalah yang B. Oke. Ini tadi udah kurang lebih 2-3 menit ya penjelasannya. Jadi emang tipe soal ini benar-benar bisa memakan waktu. Jadi saya sengaja pakai tipe soal seperti ini. Jadi tipsnya bisa jadi nanti di skip dulu kalau teman-teman mengerjakan. Kalau masih ada waktu kembali ke soal seperti ini. Jadi teman-teman udah harus paham mana-mana saja soal yang akan memakan banyak waktu. Oke. Sip. Stop. Oh ya. Oke, jawabannya B. Betul. Terima kasih. Oke, kita next dulu. Nah, ini simpel lagi teman-teman. Soal yang simpel. Oke, sip. Terima kasih sama-sama. Jadi ya kalau ketemu soal yang seperti ini, udah saya polling Kak. Oh ini. Ini kalau tipe soal seperti ini berarti cari yang beda. Ya. Udah saya polling. C. Oke, sip. Dah N ya. Ini kita cepat aja kalau yang ini. Easy. Jadi kita ketemu. Ini ya, ini 3. Ini 3, 4, 4, 1, 2, 2, 5 ya. Cuma ini yang salah ya. C. Oke. Emang harus benar-benar cermat mengamati gambar. Yang kotak-kotak 1, 2, 3, 4 Kak. Iya Kak, benar. Berarti kan 1 ke 2 itu polanya cermin, berarti 3 ke 4 cermin juga gitu. Oke, sip. Kak, kenapa jawabannya C? Kenapa jawabannya C? Oke, saya hapus dulu. Erasure. Oke ya. Lihat ini gambar apa ya? Jendulan, enggak tahu apa namanya. Ya, ini loh, ini 3. Ini ada 3. Ini 4, ini 4. Ini 5, ini 5, ini 2, ini 2. Nah, C ini kan 1, ini 2. Ini kan yang paling berbeda sendiri. Jadi emang cermat melihat sekeliling ya, teman-teman. Figural itu cermat melihat sekeliling sama cermat mencarikan pola. Oke, sip. Oke, tipsnya yaitu kalau figural yang kira-kira teman-teman seperti soal yang tadi ya, sebelumnya tadi itu memakan banyak waktu, lompati dulu aja, skip dulu aja. Skip dulu aja, cari soal yang lain. Karena kita itu tesnya itu
kejar-kejaran dengan waktu ya. Lanjut ya, sip. Berapa soal? Saya sih nyediain ini soal banyak, tapi cuma nyampe jam 20.05 ya, karena setelah ini ada kakak mentor yang lain ya, tentor yang lain. Berarti nanti tet 20.05, satu soal lagi deh. Habis itu kita tanya jawab. Nanti mungkin hari Kamis itu nanti sama saya lagi. Soalnya nanti TIU numerik bercerita. Nanti kita hitung-hitungan. Oke. Yang batch-nya berbayar itu tiap hari. Langsung ya. Oke. Oke, ini soal terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Polling ya. Oke, sip. Oke, soal terakhir untuk malam ini. Dan soal masih beberapa sih. Tapi karena kita terbatas waktu, nanti teman-teman kalau mau belajar bisa. Oke. C. Oke, N. Oh ya. Oke, sip. Oke, kita langsung jawab. Cek ya, ini tentang ketelitian. Di mana titiknya itu adalah titik yang hitam. Di mana ke posisi hitam? Posisi hitam di dalam kotak. Ya, di dalam suatu kotak. Yang beda adalah di dalam segitiga atau tidak. Yang A di luar, D di luar, B di luar, C di dalam, E di luar segitiganya. Berarti jawabannya adalah yang C. Karena si bulatnya di dalam segitiga. Sementara yang lain ada di luar segitiga yang lain ya, selain C. Sip. Oke. Waktu Kak. Oke, sip. Oke. Ya, tinggal 2 menit. Silakan kita waktu tanya jawab ya. Alhamdulillah Kamis ketemu Kak Bangun. Oke, insya Allah kita hari Kamis sama saya lagi. Oke. Kasih kisi-kisi. Kisi-kisinya itu biasanya tuh nggak begitu berubah Kak setiap tahun. Kalau berubah biasanya akan ada pemberitahuan. Sama-sama. Kamis kemungkinan saya sesi 1 Kak, jam 7 ya, Ted, jam 7. Oke, tips dari saya kalau soal seperti ini banyak-banyak latihan. Kira-kira kalau tipe soal yang bakal menghabiskan banyak waktu, skip dulu aja. Skip dulu saja. Jadi kalau benar-benar banyak membuang waktu, langsung skip. Gambar, oke. Thanks, sama-sama. Oke. Pak Wong ngendi? Oh, saya asli Wonogiri. Dah, asli itu. Oke, sama-sama. Oke, sip. Oke. Oke, sama-sama. Saya Wonogiri, tinggal di Jogja. KTP udah Sleman. Oke. Oke, mohon isi feedback ya, Kak. Mohon feedback yang bagus supaya nanti kita bisa ketemu lebih lama lagi. Oke. Oh ya, pas jawab ujian bisa balik ke belakang. Nanti itu tipe soalnya itu ada beberapa nomor, kita klik nomornya, klik. Bukan nanti bisa next, bisa klik nomornya nanti. Jadi bisa klik nomornya. Oke. Sama-sama, nanti insya Allah hari Kamis ketemu saya lagi. Jangan lupa ya, bit.ly/guru bangun. Nanti mohon untuk feedback yang baik, nanti biar kita bisa ketemu banyak lagi. TU cerita, numerik yang cerita, Kak. Numerik yang cerita, nanti kita ngitung-ngitung soal-soal cerita. Saya di kampus, Kak. ASN di kampus. Oke. Oh, dosen bukan. Saya laboratorium. Oke. Pensil sama kertas urekan nanti desain oleh panitia. Panitia nanti dikembaliin lagi.
Waduh, yes. Di lab ya, saya emang di lab. Oke, alhamdulillah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, Kak. Oke, sip. Saya pamit juga ya karena nanti akan jadi next untuk teman-teman selanjutnya. Oke, saya izin pamit ya. Hmm. Oke, sama-sama teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Nanti next kita ketemu kembali. Mohon isi formnya ya. Oke, thank you. Sip, sama-sama. Saya izin live ya. Oke. Saya stop sharing ya, stop share. Oke, sip. Oke, saya serahkan waktu ke Kak